Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita bisa kembali lagi bersama kajian rutin secara daring yang dilaksanakan oleh An-Najah Center Sidogiri. Pertama-tama kami haturkan salam takzim kepada pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Ahmad Fuatur Hasan. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Genap majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, kemudian pengurus An-Najah Center Sidogiri yang terus istiqomah untuk mengawal akidah umat, wabil khusus kami sebagai para alumni yang merasa sangat terbantu dengan konten-konten kreatif yang selalu ditayangkan ataupun ditulis oleh teman-teman An-Najah Center Sidogiri. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dibalas dengan balasan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara host yang telah memberikan kesempatan bagi Al-Fakir. Di sini tema pada malam hari ini adalah antara toleransi dan moderasi. Toleransi dan moderasi di dalam beragama atau di dalam semua cakupan kehidupan sebenarnya. Pada dasarnya itu adalah nilai-nilai yang memang dibawa oleh Islam melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal itu memang sudah dibawa. Hanya saja mungkin bahasanya sekarang lebih keren, toleransi atau moderasi, sehingga teman-teman santri terkadang itu kurang paham apa sih toleransi, apa sih moderasi. Padahal nilai itu sebenarnya sudah dibawa oleh agama Islam itu sendiri. Memulai kata toleransi dari beberapa referensi yang saya baca itu berasal dari bahasa Latin katanya, yaitu tolerer. Kemudian artinya menahan diri, bersikap sabar. Intinya tidak gegabah lah. Kalau di dalam bahasa Arab kita sering mendengar kata tasamuh. Makanya kalau Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang konon itu terbesar di Indonesia bahkan dunia, itu selalu memegang prinsip tasamuh ini, tasamuh, tawazun, karena memang ini merupakan nilai yang paling dasar di dalam agama Islam, karena Islam itu hadir sebagai agama yang tidak eksklusif. Beda mungkin beberapa agama ya, seperti agama Yahudi itu eksklusif untuk untuk bangsanya sendiri, untuk rasnya sendiri. Kalau agama Islam itu kan rahmatan lil alamin, ketika hadir maka itu menjadi rahmat bagi alam semesta, bahkan bukan hanya kepada bangsa manusia. Yang namanya agama Islam itu hadir untuk seluruh makhluk Allah, bahkan yang hidup sampai makhluk yang mati. Makanya jin-jin itu hadir kepada Rasulullah. Kemudian hajar wala syajar, la hajar wala syajar, itu semuanya mendapatkan rahmat daripada hadirnya agama Islam melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata tasawuf di sini adalah poin penting di dalam toleransi, di dalam toleransi beragama, dan sebagai pondasi hukum yang paling utama di dalam agama Islam, Al-Quran sendiri memang sudah menetapkan nilai-nilai toleransi. Salah satunya di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, sering kita mendengarkan bahwa manusia itu memang diciptakan dengan fitrah keberagaman. Jadi tidak mungkin manusia itu seragam dalam bentuk tubuhnya, seragam dalam pemikirannya, seragam di dalam hatinya, tidak mungkin. Karena memang Allah menciptakan secara fitrah itu dibuat beragam. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu.
Kemudian selanjutnya itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ada sebuah nilai yang Allah berikan setelah menyampaikan bahwa manusia memang diciptakan beragam, laki-laki, perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Kalau sekarang mungkin rasnya berbeda, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang warna putih, ada yang warna beragam warna lah, Sawu. beragam warna, mulai dari yang ukuran tingginya sekian sampai yang tingginya sekian, itu pasti sangat beragam. Tujuannya lita'arofu. Kemudian Allah melanjutkan itu dengan redaksi inna akramakum indallahi atqakum, Atskop. bahwa pada dasarnya setiap manusia itu punya karomah. Inna akramakum, punya karomah, punya kemuliaan. Dan yang menjadi dasar kemuliaan itu menurut Allah atau versi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling kaya hartanya, bukan yang paling tampan atau cantik penampilannya, bukan yang paling tinggi ilmunya, bukan yang paling bukan. Kemudian ternyata atqakum yang paling bertakwa. Takwa itu adalah dasar daripada agama Islam, yaitu mengerjakan setiap yang diperintah, menjauhi setiap yang dilarang. Makanya tidak henti-henti kita selalu berdoa, semoga kita semua, kami yang mendengarkan, semua yang menyimak, semoga senantiasa diberi kesabaran, keistiqomahan untuk selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang, baik dalam keadaan kita sedang susah ataupun dalam keadaan senang. Karena mood itu kadang kalau sudah tidak muncul, mau sholat saja itu beratnya luar biasa. Jadi karomah ini yang diberikan rata kepada semua manusia, tanpa memandang apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia sudah dewasa atau masih kecil, tanpa melihat dia lahir dari wilayah mana, dari ras mana, tanpa melihat itu. Jadi kemuliaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala secara global. Maka kembali kepada toleransi dan moderasi. Dari fitrah semacam ini kan kalau kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu ada yang mengatakan bahwa seorang sahabat bernama Abu Hindin, beliau itu hendak ada seorang perempuan yang sangat dicintai, kemudian dia mencoba untuk mengkhitbah, melamar perempuan yang ingin dia nikahi dari Bani Bayadah. Ternyata ketika dia mendatangi suku tersebut, karena memang tradisi di Arab itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Jadi untuk menerima lamaran dari seorang laki-laki dari suku lain misalnya, itu masih berunding dengan kepala sukunya, berunding dengan banyak pihak lah. Ternyata ada yang berkomentar, lah ini gimana? Apakah iya kita akan mengawinkan perempuan-perempuan kita dengan orang-orang seperti budak-budak itu? Artinya sahabat Abu Hindin ini dihina karena memang beliau itu dari kalangan budak-budak. Ada juga yang mengatakan bahwa asbabun nuzul daripada turunnya ayat Al-Hujurat surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini adalah ketika sahabat Bilal bin Rabah yang sangat kita kenal, beliau adalah muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya ketika Fathu Makkah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan hadir mengepung kota Mekah dari 4 penjuru. Kemudian hampir tidak ada perlawanan berarti dari orang-orang Mekah waktu itu ya, sehingga Masjidil Haram bisa dimasuki dengan lancar. Cuma ada beberapa yang memang diperintah oleh Rasulullah untuk dibunuh saat itu. Endingnya sahabat Bilal bin Rabah sebagai muadzin Rasulullah diminta oleh Rasulullah untuk naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Nah, kalau umat Islam yang waktu itu sudah hijrah ke Madinah dengan sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah, itu sudah familiar dengan suara sahabat Bilal karena beliau memang sudah terbiasa azan. Hanya saja bagi orang-orang Mekah yang waktu itu mengenal Bilal sebagai budak, karena memang sangat masyhur sahabat Bilal bin Rabah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu merasa,
ini Masjidil Haram adalah masjid kita yang mulia. Ka'bah ini adalah bangunan yang sangat kita muliakan. Ini kok dinaiki oleh seorang budak. Akhirnya banyak penduduk Mekah yang mencemooh. Kenapa kok Muhammad itu menyuruh seorang budak untuk naik ke atas tempat yang kita muliakan untuk mengumandangkan yang disebut dengan adzan? Nah, artinya waktu itu karena memang kondisi di Arab, kondisi bangsa Arab waktu itu memang tidak seperti saat ini ya. Artinya kabilah-kabilah tradisi ada Buddha, kemudian di dalam kasta sosial di masyarakat itu berkasta-kasta itu masih sangat kental sekali. Akhirnya dicemooh sahabat Bilal. Makanya Allah menurunkan ayat ini untuk membantah semua nilai-nilai yang tidak baik itu menjadi nilai yang dikatakan bahwa kalian itu sama. Yang membedakan kalian bukan warna kulit, yang membedakan bukan kekayaan, tapi yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin bahwasanya memang keberagaman itu tidak bisa tidak bisa kita hindari dalam segala aspek kehidupan di muka bumi. Makanya di ayat lain di An-Nahl ayat ke-93 Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah." Andaikan Allah itu mau, ya bisa saja semua umat manusia itu dijadikan beragam seperti satu umat yang satu. Bisa saja Allah seperti itu, beriman semuanya, kemudian sepakat semuanya, dapat hidayah semuanya. Walakin yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Tapi Allah itu yang memberi kesesatan kepada orang-orang yang dikehendaki dan memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Artinya memang tidak bisa kita menyamakan dan memaksa semua orang yang ada di muka bumi ini untuk sama, tidak bisa. Nah, oleh karena itu, karena memang tidak bisa, karena memang fitrahnya itu beragam, maka ajaran toleransi itu hadir. Bisa toleran kepada orang lain itu hadir. Ajaran untuk kita bisa toleransi kepada orang lain itu hadir. Dan toleransi itu mungkin yang sangat masyhur kita dengar itu toleransi antar umat beragama. Toleransi kepada non-muslim. Padahal toleransi itu tidak hanya kepada non-muslim, bahkan kepada sesama umat Islam ya kita harus toleran. Kita harus membawa nilai toleransi itu bahkan kepada sesama, yaitu bisa menahan diri, bisa bersabar dengan sikap dari saudara kita sesama muslim, kemudian bisa memahami pendapat orang lain yang sesama muslim. Kita bisa berlapang dada apabila pendapat kita ternyata tidak diterima, ada seberang pendapat misalnya. Cuma pada realitanya sekarang itu seakan-akan kita itu digiring untuk hanya toleran kepada umat agama lain saja. Bahkan dari salah kaprah pemahaman ini, ada di antara kita yang lebih toleran kepada non-muslim daripada toleran kepada saudaranya sendiri sesama Islam. Nah ini kan gimana? Ini ada logika cacat sepertinya kan kalau seperti itu. Jadi yang dijadikan dalil lakum dinukum waliyadin kan semacam itu. Jadi agama kalian ya untuk kalian, agama kami untuk kami. Pada waktu itu kan memang sangat paradoks. Rasulullah Muhammad SAW di awal-awal beliau melaksanakan dakwah mulai dari sembunyi-sembunyi, kemudian setelah masuk Islamnya sahabat Umar ibn al-Khattab beliau melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Itu kan intimidasi luar biasa, bahkan upaya pembunuhan dilakukan berulang kali oleh orang-orang kafir yang ada di Mekah. Bahkan di dalam masalah agama sempat ada win-win solution, seakan-akan ya kita ambil jalan tengah lah. Jadi orang-orang di Mekah waktu itu mendatangi kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian memberi penawaran, gini saja Muhammad, kalau kamu memang kekeh pada agama kamu, kita ambil jalan tengah saja. Gimana? Kamu sembah juga Tuhan-Tuhan kami, kemudian kamu juga sembah Tuhan yang kamu yakini. Nanti masalah urusan dunia kamu akan kami jadikan orang paling kaya sudah yang ada di kota Mekah. Sampai ada penawaran semacam itu. Namun Negosiasi. ada negosiasi semacam itu. Namun Allah menguatkan
Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dengan turunnya surat Al-Kafirun ini dijelaskan bahwa bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, seperti itu. Jadi ini adalah nilai toleransi kepada umat lintas beragama. Adapun toleransi kepada sesama muslim yaitu jauh lebih banyak dalilnya itu. Jadi bahkan sangat detail bagaimana kita bisa toleran kepada tetangga kita, bagaimana kita bisa toleran kepada keluarga kita, bagaimana kita bisa toleran pada diri kita sendiri, bahkan pada diri kita sendiri. Ya, kita harus toleran. Jangan hanya menyangka bahwa toleransi itu bisa kita lakukan kepada umat beragama lain, namun juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya juga kita harus toleran. Seperti kisah yang diceritakan bahwa suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kalau tidak salah itu beliau sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, karena memang termasuk salah satu sahabat yang kekeh. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk kekeh di dalam masalah ibadah dan lain sebagainya. Atau kalau bahasanya bahasa sekarang mungkin ya itu agak enak, tapi ya kekeh, seperti itu saja sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi suatu ketika beliau jadi imam, diminta untuk menjadi imam sholat, beliau itu karena memang merasa bahwa baca Qur'annya itu harus panjang, sehingga beliau menjadi imam, baca Al-Qur'annya surat setelah Fatihah itu panjang sekali, sehingga banyak sahabat itu komplain kepada Rasulullah, sampai berbondong-bondong datang kepada Rasulullah komplain, ini Abu Dzar Al-Ghifari gimana Rasulullah, kalau jadi imam kita ini sholatnya Masya Allah luar biasa. Akhirnya dipanggil sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, jangan seperti itu kalau jadi imam, jadi pimpinan di depan, jangan seperti itu. Ambil yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang ini mungkin bahasanya moderasi nanti ya, karena memang antara toleransi dan moderasi itu satu kesatuan nanti. Kalau kamu jadi imam itu ambil yang sedang-sedang saja. Ya, makanya ada istilah surat-surat pendek, itu saja yang dibaca. Kenapa? Karena yang jadi makmum kamu itu kan kamu tidak tahu, mungkin ada di antara mereka anak kecil sedang nangis, ada orang yang sudah tua renta ketika bangkit dari sujud yang terlalu lama atau turun dari berdiri yang terlalu lama, maka asam uratnya kambuh misalnya, kan tidak ada yang tahu. Atau ada orang-orang yang sedang punya urusan-urusan penting dan mendadak yang butuh untuk cepat dikerjakan. Kalau kamu sholatnya lama, mereka nggak khusyuk. Jadi diberi nasihat semacam itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya toleran itu bukan hanya kepada non-muslim, bahkan kepada sesama umat Islam itu harus lebih toleransi lagi. Kalau kita bisa maklum kepada mereka yang non-muslim, masa iya kita tidak bisa memaklumi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sesama. Terkait toleransi, selanjutnya alhamdulillah ada semacam penyimpangan pemahaman terkait toleransi beragama di sini, karena memang toleran ini sering ditunggangi, istilah toleransi beragama ini sering ditunggangi oleh paham-paham yang juga menyimpang, dan biasanya yang menunggangi ini adalah paham pluralisme. Paham pluralisme agama seperti yang kita pahami bersama, bahwa itu adalah sebuah pemahaman yang menyangka bahwa seluruh keyakinan umat beragama itu sama-sama benar. Bahkan sampai ada istilah banyak jalan menuju Roma, kan seperti itu, sama banyak jalan menuju surga. Mungkin surga yang kalian impikan, kalian jalani melalui sholat, tapi jalan surga yang kami jalani mungkin dengan menyembah Yesus dan lain sebagainya. Sampai ada pemahaman semacam. Nah, ini sering ditunggangi. Kenapa? Ya, kita harus toleransi lah. Kita tidak perlu merasa benar sendiri. Jangan merasa bahwa Islam itu paling baik, paling benar, paling bisa mengantarkan kepada surga. Nah, sering seperti itu. Padahal pluralisme ya tentu kita tolak, tanpa kita menolak adanya paham pluralitas. Bahwa semua agama itu punya keyakinan masing-masing, ya kita terima. Bahwa semua agama itu meyakini kitabnya masing-masing, ya kita maklumi. Bahwa semua agama itu meyakini Tuhan mereka adalah yang paling benar,
ya kita tidak masalah. Tapi jangan sampai kita sampaikan kepada umat Islam bahwa semua agama itu benar. Kan saja sekarang sampean masuk Islam, esok harinya masuk Kristen, lusa masuk agama Hindu, dan seterusnya. Kalau memang sama-sama benar kan tidak masalah seperti itu. Namun realitanya tidak ada orang yang semacam itu. Yang mau melakukan seperti itu kan tidak ada. Jadi memang sering ditunggangi paham toleransi atau ajakan toleransi itu ditunggangi oleh paham-paham pluralisme. Selanjutnya bagaimana dengan moderasi? Moderasi itu akar katanya ya moderat itu. Sering kan kita kalau musyawarah, moderator siapa moderator? Karena moderat itu tengah-tengah atau sedang-sedang, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Karena kalau terlalu ke kanan nanti itu bisa dikatakan ifrat, kalau terlalu ke kiri itu bisa dikatakan tafrid. Makanya kita kenal ketika membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Maksudnya bagaimana? Kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Ada umat yang terkadang kalau di lintas agama kita di dalam suratul Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami pada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Agama Islam sebagai agama yang tengah-tengah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan al-maghdub alaihim, juga bukan waladdallin. Siapa al-maghdub alaihim? Dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang Yahudi. Ad-dallin itu siapa? Orang-orang Nasrani. Maka kalau lintas agama, Islam itu adalah agama wasaton, ada ekstrim kanan yaitu Yahudi, ada ekstrim kiri yaitu Nasrani. Adapun sesama umat Islam, kita juga menemukan paham semacam ini. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan sebagai paham yang wasaton atau wasatiyah, maka ada ekstrim kanan yang ifrat yaitu paham-paham Wahabi salah satunya, atau apa namanya? Paham Khawarij kalau di masa lampau, sekarang Wahabi. Ada juga yang paham kiri, yaitu semuanya seakan-akan boleh. Kalau Wahabi ini kan semuanya haram, semuanya bid'ah, semuanya syirik, semua tidak boleh. Tapi kita harus paham juga bahwa ada paham kanan yang seakan-akan semuanya boleh, yaitu paham liberal. Lah, moderasi beragama ini sekarang ini menjadi salah satu yang digalakkan oleh Kementerian Agama memang beberapa tahun terakhir, dan itu digunakan untuk melawan paham-paham ekstrim kanan, utamanya terorisme. Makanya ada moderasi beragama versi Kemenak. Nah, cuma yang mungkin Al-Fakir pribadi mengkritisi bahwa bahwa moderasi beragama itu tidak hanya untuk membackup diri, membentengi diri dari paham kanan, tidak hanya untuk menolak terorisme, tidak hanya mencegah daripada ekstremisme dari sisi kanan, tapi kita juga harus bisa menahan diri, bisa membentengi diri dari sisi kiri. Itu yang sering luput dan kecolongan kalau di Indonesia. Jadi karena kita terlalu fokus untuk membentengi diri dari ekstrim kanan, sehingga kita lupa bahwa banyak ekstrim-ekstrim kiri dari orang-orang liberal yang masuk tanpa kita sadari, seperti itu. Jadi kalau di dalam moderasi beragama ini sangat penting, karena kita sebagai umatan wasaton, di dalam Al-Quran itu dikatakan di dalam Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini ummatan wasata ini dijelaskan oleh para ulama. Wasatiyah di sini tidak hanya di dalam segi keagamaan saja. Dalam semua aspek kehidupan itu kita perlu yang namanya bersikap moderat di dalam semua hal. Bukan hanya di dalam masalah agama. Makanya ketika datang tiga orang sahabat waktu itu, kalau tidak salah, 3 orang sahabat mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah luar biasanya Rasulullah di dalam beribadah, di dalam berkeluarga, di dalam
banyak hal lah. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, saya berjanji bahwa saya akan puasa di siang hari, kemudian tidak tidur di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Sahabat satunya mengatakan, saya berjanji saya tidak akan menikah karena untuk fokus beribadah. Makanya itu sampai ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan seperti itu, karena yang punya hak atas kalian itu bukan hanya Allah dan Rasulnya, kalian sendiri punya hak untuk kalian, keluarga kalian punya hak terhadap kalian, kemudian agama kalian juga punya hak untuk kalian. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya menikah ya menikah, waktunya bekerja ya bekerja, waktunya beribadah ya beribadah. Nah, itu adalah bagian daripada ummatan wasaton. Ummatan wasaton, umat yang moderat. Kemudian ummatan wasaton ini tentu bisa kita bawa ke dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita berinteraksi, karena memang Indonesia ini bagian daripada negara yang majmuk, mengakui beberapa agama sebagai agama resmi di Indonesia, kemudian ada beragam suku yang ada di Indonesia, ada beragam bahasa yang ada di Indonesia, maka kita harus bersikap wasatiyah ketika berinteraksi dengan orang yang mungkin rasnya tidak sama, bahasanya tidak sama, bahkan agamanya tidak sama. Artinya kita tidak hanya tidak terjebak di dalam paham ekstremisme, karena memang rata-rata mereka yang terjebak di dalam paham ekstremisme adalah mereka yang salah ketika membaca ayat-ayat perang di dalam Al-Quran. Memang di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyatakan perang kepada orang kafir, orang munafik, kemudian kalau orang munafik tidak ya, kepada orang musyrik maksud kami. Salah satunya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Itu sampai-sampai lo ini bahasanya ini redaksinya hampir sama seperti kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumul qital kan kutiba alaikumus syiyam. Oh, ini wajib berarti berperang. Sama seperti kita wajib puasa Ramadan. Loh, ketika kita diperintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka sama kita harus juga melakukan perang. Nah, sedangkan perang itu kan harus dengan orang kafir. Orang kafir di Indonesia siapa? Ya mereka yang tidak beragama Islam. Maka perangnya kita gimana kalau sekarang? Kalau terang-terangan sulit ditangkap sama polisi, ya kita bom saja. Jadi sering terjadi paham-paham yang ekstrim. Nah, karena memang salah di dalam membaca ayat-ayat peperangan. Makanya di dalam ilmu kaidah asal, ulama itu memang masih berbeda pendapat. Al aslu fil muamalah, apakah itu al harbu atau asilmu. Asal daripada muamalah atau muasyarah, berinteraksi dengan orang itu apakah harus perang dulu atau damai dulu? Itu ulama memang beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa al aslu fil muasyarah atau muamalah itu adalah al harbu. Jadi setiap kita bertemu dengan orang kafir ya perang. Harus seperti itu. Tapi ada ulama ya, dan ini banyak dipakai oleh ulama-ulama kontemporer, karena memang kondisi dunia saat ini, geopolitik dunia saat ini kan tidak sama dengan awal-awal Islam datang. Ketika awal Islam datang, dunia itu memang dipenuhi dengan peperangan. Jadi memang siapa yang kuat, dia yang akan menjadi imperium penguasa dunia, kan seperti itu saat itu. Kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang kita sudah terpeta-peta di dalam beberapa negara yang mana di dalamnya ada pemerintahan, kemudian ada politik di situ. Apakah setiap kita bertemu dengan negara akan berperang? Ya tentu tidak. Makanya ulama-ulama saat ini lebih cenderung mengikuti kaidah al-aslu fil muasyarah. Asal dari setiap interaksi sesama manusia itu adalah asilmu. Ya kita harus damai dulu. Baru kalau memang ada hal-hal yang mendesak untuk berperang, kita berperang seperti itu. Untuk konteks Indonesia ini sangat pas, karena memang kita sekali lagi negara majemuk dengan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan Pancasila itu sudah mengadopsi nilai-nilai Islam, kemudian nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai saling respek satu sama lain.
Sehingga ketika kita bertemu dengan ayat kutiba alaikumul qital, ya kita tidak ngotot mengatakan bahwa berperang itu adalah kewajiban sebagaimana kewajiban puasa Ramadan yang harus kita laksanakan setiap tahunnya misalnya. Lantas berarti kita tidak usah berperang, tidak apa-apa. Makanya ada ulama mengatakan bahwa qital itu dengan ayat ini ya itu bagian dari fardu kifayah. Ketika ada satu saudara kita yang sudah berperang, dan realitanya setiap tahun itu pasti ada umat Islam yang berperang di seluruh dunia, maka itu sudah dianggap cukup menggugurkan kewajiban perang di tempat yang lain. Karena kalau ayat-ayat semacam ini, ayat perang ini kita gaungkan terus-menerus di negara majmuk semacam Indonesia, ya tentu kita tidak akan pernah menemukan ketenangan. Karena setiap hari interaksi kita mau tidak mau itu ya memang harus dengan non-muslim, tidak semuanya umat Islam. Karena memang kebutuhan umat Islam utamanya misalnya itu tidak bisa disediakan oleh umat Islam sendiri. Katakanlah yang paling dekat dengan masing-masing manusia saat ini kita butuh handphone misalnya, kemudian dibantu dengan wifi, dengan internet, dan sepertinya kita sangat butuh untuk berinteraksi dengan agama lain untuk penyediaannya. Maka kita harus lebih memiliki toleransi dan moderasi di dalam menyampaikan semua paham-paham yang ada di dalam agama Islam. Karena dengan toleransi dan moderasi, maka ajaran Islam yang sebenarnya itu akan lebih mudah diterima daripada kita mengikuti intoleransi atau tidak melakukan moderasi. Barangkali cukup ya untuk pengantar sekitar 30 menit ini. Kita akan pertajam dengan tanya jawab atau okay. Baik, mungkin penjelasan yang cukup memuaskan daripada Ustaz Muslim tentang toleransi dan juga moderasi. Banyak dari kesalahan, inti daripada kesalahan paham daripada orang zaman sekarang adalah salah membaca dan mengartikan Quran itu sendiri dalam ayat-ayat kita lah atau dalam ayat-ayat yang lain. Mungkin dari ini kepada sahabat An-Najah, barangkali ada yang mau dibahas atau yang mau ditanyakan dengan catatan seputar tema. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya tentang hal lain, bisa juga mend-DM akun An-Najah atau bertanya di website An-Najah sendiri. Mungkin barangkali dari sahabat An-Najah ada yang mau bertanya. Moderator ingin bertanya, moderator. Ya, siap. Ini dari siapa? Diperkenalkan dulu. Asri Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari atas nama Azril Hermansyah ingin bertanya kepada narasumber. Yeah. Jadi kan kebetulan kan kita kan orang awam, Jadi kiranya itu ada titik standar agar kita itu memahami apa sih toleransi bagi orang awam itu. Yang toleransi yang benar itu kayak gimana itu kan, moderasi yang benar tuh kayak gimana. Betul tadi yang dikatakan narasumber kan, kalau sudah di luar itu kan dikit-dikit toleransi, dikit-dikit moderasi beragama kepada agama lain, sedangkan di agama kita itu kadang-kadang saklek, dibilang saklek kan seperti itu. Jadi kita nih sebagai orang awam ada standar nggak, maksudnya kita itu bertoleransi yang benar gitu kan, atau bermoderasi yang benar gitu, kira-kira seperti itu. Syukron, jazakumullah. Ya, baik. Kepada saudara Silman, kami terima pertanyaannya. Mungkin cukup bagus, pertanyaan yang sering kita lupakan. Soalnya tidak jarang dari orang awam itu memahami tentang arti toleransi sendiri. Soalnya kita mengenal toleransi itu jauh dari kata awam. Mungkin gimana standar toleransi bagi orang awam? Mungkin barangkali seperti Ustaz, kepada Ustaz Musin, pertanyaan daripada saudara Asli Herman. Mungkin bisa ditanggapi Ustaz. Baik, terima kasih. Standar di dalam bertoleransi ya. Makanya ketika kita membahas toleransi itu yang
apa namanya, ayat yang paling sering digunakan adalah lakum dinukum waliyadin di dalam surat Al-Kafirun itu. Mengapa? Karena memang standar kita bisa bertoleran kepada orang lain, kita bisa bertoleran kepada orang lain itu adalah selagi tidak masalah agama, selagi tidak masalah keyakinan. Mengapa? Karena ketika sudah masuk ke ranah toleransi di dalam masalah agama, kita mau mengikuti agama mereka, mau mengikuti tradisi keagamaan mereka, bahkan sampai menyembah, sebagaimana asbabun nuzul yang disebutkan tadi, bahwa ada tawar-menawar antara Quraisy Mekah kepada Rasulullah Muhammad SAW, gimana kalau kamu tetap menyembah agama kamu, menyembah Tuhan kamu, tapi juga menyembah Tuhan-Tuhan yang telah kita sembah bersama selama berabad-abad, kan seperti itu. Jadi selagi bukan urusan agama, maka silahkan kita bertoleran, kita sama-sama meyakini. Meskipun di dalam masalah agama ini kemudian muncul furu'iyah yang ulama kontemporer mulai berbeda pendapat, seperti yang biasa terjadi ini kalau sudah masuk ke 1 bulan lagi, masuk ke 25 Desember, itu biasanya mengucapkan ucapan selamat Natal, kan seperti itu ya. Ulama kita itu ada silang pendapat, tapi kalau yang sering kita ikuti dan itu lebih kuat adalah tidak diperkenankan untuk mengucapkan selamat Natal kecuali bagi orang-orang yang memang semacam figur seperti presiden misalnya, karena memang menjadi kepala daripada negara yang warganya sangat majemuk. Kalau kita orang-orang tetangga kita tidak ada yang lain agama, kita sendiri semuanya adalah beragama Islam, tidak perlu ikut-ikutan di sosmed kemudian seakan-akan kita paling toleran dengan mengucapkan selamat Natal, tidak perlu. Jadi standar kita bertoleransi itu adalah di dalam masalah keyakinan. Adapun di dalam muamalah, transaksi kehidupan sehari-hari, itu sudah dicontohkan sendiri bahkan oleh baginda Muhammad SAW ketika beliau hampir akhir hayatnya itu kan masih punya hutang kepada seorang Yahudi, kan seperti itu kan. Ketika Rasulullah memiliki kebutuhan, padahal waktu itu sahabat beliau yang ring satu katakanlah seperti sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Utsman bin Affan, adalah sahabat yang bukan dari golongan orang miskin, bisa dikatakan orang-orang yang sangat kaya. Kenapa Rasulullah SAW ketika butuh, dan kebutuhannya itu sangat dasar, hanya butuh beberapa kurma misalnya untuk dimakan, harus menghubungi orang Yahudi? Mengapa tidak kepada sahabat-sahabat ring satunya saja? Ulama mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada cara Rasulullah mengajari syariat Islam, bahwasanya di dalam muamalah transaksi sehari-hari kebutuhan kita diperkenankan kita melakukan transaksi kepada orang-orang yang tidak seiman, tidak seagama dengan kita. Maka lakum dinukum waliyadin itu adalah standar di dalam kita bertoleransi. Adapun kepada sesama umat Islam, kita bertoleransi itu standarnya adalah takwa. Maksudnya selagi kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertoleransi. Selagi kita tidak melawan atau bermaksiat kepada Allah, maka kita bisa bertoleransi kepada sesama umat Islam. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban daripada pertanyaan dari saudara Asrin. Mungkin sudah jelas ya, tidak perlu disungkan kembali. Intinya toleransi bagi orang awam atau standar dari toleransi mubtadiin, orang yang baru mengenal benar-benar, mungkin sebatas pada keyakinan dan juga agama. Selain itu juga bisa dikembangkan. Mungkin dari teman-teman An-Najah ada yang mau bertanya lagi atau yang mau dibahas selain dari saudara Asli barusan? Atau kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan. Langsung Sang saja ya. Surya. Ya. Iya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri atas nama akun Sang Surya. Jadi begini ya. Masya Allah sekali penerangannya dari awal hingga akhir tentang tasamuh atau toleransi ini. Jadi apa yang saya tangkap tadi tentang yang berbeda selain agama itu saya sudah dapat memahami. Sekarang yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sikap kita menangani atau toleransi atau tasamuh dalam sesama muslim. Ya sekarang ini kan banyak perbedaan antara yang tahlil dan tidak tahlil dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dikenali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah atau yang bermadzhab Imam 4. Apakah bisa orang yang tidak tasamuh atau tawasud ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Begitu, Ustadz. Itu saja dulu, Ya, baik. Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Sang Surya. Pertanyaan yang cukup baik. Mungkin saya bacakan kepada narasumber. Mungkin dari pertama adalah toleransi dalam sesama muslim ini bagaimana dalam sesama muslim, ada yang tahlil atau yang tidak tahlil. Mungkin itu Ustaz dari narasumber. Baik, terima kasih pertanyaan luar biasa dari Sang Surya. Sepaham kami di dalam kita bertoleransi kepada sesama umat Rasulullah Muhammad SAW itu ada istilah usuliyah, ada istilah furu'iyah. Jadi selagi usuliyahnya masih sama meskipun furu'iyahnya itu berbeda, karena di dalam hal-hal yang sifatnya usuliyah atau sudah qat'i itu kita sulit untuk untuk mendebat lagi. Makanya di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblat. Dikenal dengan ahlul kiblat selagi orang itu sholat menghadap kiblat, maka kita jangan sampai mengkafir-kafirkan seperti itu. Ada istilah semacam itu di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun di dalam masalah furu'iyah, ya kita perlu bertasamuh. Kita tidak perlu terlalu kekeh mempertahankan diri, apalagi dibawa ke ranah perdebatan di publik. Itu akan menimbulkan perpecahan yang luar biasa nanti. Kalau kita berdebat apakah tahlil itu itu sunnah atau bid'ah dan lain sebagainya. Makanya kita butuh tasamuh di dalam hal ini. Kecuali kenapa ada perdebatan-perdebatan di publik semacam tahlil, karena memang ada yang sudah mengkafirkan atau mensyirikkan seperti itu. Jadi selagi masih tidak sampai ke arah sana, maka kita perlu bertasamuh di dalam masalah furu'iyah. Karena furu'iyah ini memang sangat luas cakupannya, sampai-sampai dikatakan bahwa ikhtilaful ummah ay ulamaul ummah fil fiqhiyah itu ya, bagian di usuliyah yang furu'-furu' itu adalah rahmat bagi umat. Makanya saya pernah ingat mendapatkan wejangan bahwasanya ini wejangan konon datang daripada Syekhuna Khalil Nawawi. Ketika kita mau hidup di masyarakat, berdampingan dengan masyarakat, tentu akan banyak masyarakat yang membutuhkan istilahnya fatwa-fatwa keagamaan tentang fikih kan seperti itu. Maka ketika kita ingin berfatwa untuk diri sendiri, ambil pendapat yang paling muktamad, meskipun itu berat kita lakukan untuk diri sendiri. Namun ketika yang meminta fatwa itu adalah orang-orang awam yang memang kondisi kesehariannya, kemudian kondisi masyarakatnya itu memang sudah membutuhkan pendapat yang lebih ringan, maka kita berikan pendapat yang sekiranya tidak menyulitkan kepada mereka. Adapun untuk masyarakat yang memang sudah terlanjur mengerjakan, kemudian dia bertanya, meminta fatwa, gimana saya sudah terlanjur melaksanakan semacam ini, maka selagi itu masih ada ulama yang memperbolehkan, dibiarkan saja. Cuma diingatkan agar beralih kepada ulama-ulama yang lebih muktamad. Ini di dalam masalah tasamuh kepada kepada sesama umat Islam seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua Mohon maaf, pertanyaan kedua.
apakah karena tadi kita Ustadz telah menerangkan bahwa pentingnya tasamuh dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang saya tanyakan, apa tidak tasamuh? Orang yang tidak tasamuh bisa apakah itu dianggap masih bisa Ahlussunnah ya? dikategori. Jadi seperti ini, tasamuh itu bagian daripada ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Seandainya ada orang yang tidak tasamuh, apakah itu otomatis bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Saya tidak berani langsung mengatakan semacam itu karena ada banyak indikator seseorang itu dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sangat banyak indikator. Jadi salah satunya misalnya paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadikan 4 sebagai dasar pengambilan hukum: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang paling membedakan itu ada ijma' dan qiyas salah satunya. Ini sudah menerima ijma' dan qiyas tapi tidak tasamuh orangnya. Karakter masing-masing itu kan memang macam-macam. Kemudian di dalam masalah fikih mengikuti 4 madhab, kemudian di dalam masalah tauhid dan lain sebagainya itu. Jadi sulit juga kita langsung memvonis seseorang yang tidak tasamuh berarti dia di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kami tidak bisa langsung memvonis semacam itu karena memang ciri-cirinya itu banyak. Ketika ada satu ciri yang tidak terpenuhi, tidak otomatis mengeluarkan seseorang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali seperti itu. Oke. Baik. Sudah. Oke, terima kasih Ustaz. Gimana untuk akun Sang Surya, sudah bisa ditangkap? Pertanyaan lain. Iya, sudah Tuan. Sudah. Lanjut. Mungkin ini ada Yai Raden. Di Raden? Pertanyaan lain. Ya, bisa diulangi pertanyaannya. Pertanyaan lain. Saya nyimak. Oh. Ya, demikian. Mungkin bisa di mungkin sudah. Oh ya, mungkin cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin kita bisa akhiri kajian. Mungkin ada lagi satu lagi yang mau bertanya. Silakan sebelum kita mengakhiri. Pertanyaan terakhir. 2 person sudah dijawab. Mungkin pertanyaan terakhir bisa kami jawab seputar tema tentang antara moderasi dan juga toleransi. Ini ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan? Ya, dengan kami akun Zaki Ahmad ini dengan nama asli Ahmad Muzaki. Alhamdulillah. Terus ingin menanyakan yang ada di komen sahabat-sahabat An-Najah ini. Di komen itu tadi ketika Ustaz Musin menerangkan salah satu ayat Al-Fatihah dengan metode ekstrim kanan dan ekstrim kiri, yang memasukkan ekstrem kanan itu adalah Yahudi, Al-Maghdub, dan ekstrem kiri adalah Ad-Dallin, itu Nasrani. Di sini di komen itu kemudian bertanya untuk agama-agama yang lain itu mau dimasukkan ke kanan atau ke kiri seperti itu. Itu pertanyaannya. Mungkin sangat haus jawaban dari Ustadz Musin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas nama akun Zaki Ahmad atas pertanyaannya. Mungkin melanjutkan dari pertanyaannya sahabat An-Najah, atas nama akun Haidar Ali di sini bertanya, gimana kalau selain agama Nasrani dan Yahudi akan dimasukkan ke kiri apa kanan gitu. Mungkin kepada Ustaz Musin bisa menjawab. Terima kasih. Penanyanya sangat familiar kepada Al-Fakir ini ya. tetangga gunung ini. Ustadz Zaki. Salah seorang ulama Asy-Syarif Al-Jarjani pernah mengatakan, innal ifrat yusta'mal fi tajawuzil haddi min janibiz ziyadah wal kamal. Kalau ekstrim kanan atau ifrat itu istilah yang digunakan kepada mereka-mereka yang melampaui batas dari segi
melebihi, dari segi melebihi. Contoh, kenapa Wahabi itu dikatakan ekstrim kanan misalnya, karena melebihi di dalam memberi label. Orang tahlilan saja langsung diberi label syirik, kafir, dan lain sebagainya. Sedangkan wat tafrid, dari farroto yufarritu tafriton, itu ekstrim kiri, itu yustakmal fi tajawuzil haddi min janibin nuqsan wat taksir. Itu digunakan kepada mereka yang melebihi batas dari segi kurang karena tidak nyampe. Kalau kita ingat dulu ketika belajar pelajaran akhlak ketika sanawiyah, itu kita pernah mendengar bahwa di dalam diri kita ada sebuah kekuatan, yang mana kekuatan itu kalau imbang atau tengah-tengah itu disebut syaja'ah, pemberani. Kemudian kalau dia ekstrim kanan atau melebihi batas, maka itu disebut tahawur, membabi buta. Tapi kalau dia tidak nyampe pada batas berani itu atau dari segi nukson wa taksir, maka itu disebut jubal atau disebut pengecut, seperti itu. Maka ketika di dalam suratul Fatihah Siratal Mustaqim itu adalah al-Islam, ad-dinul Islam, kemudian yang kanan itu adalah al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, itu sampai membunuh kepada para nabinya. Sedangkan ad-dhalin itu yang salah paham karena tidak nyampe pemahamannya, menyangka Nabi Isa itu adalah Tuhan, sehingga muncul Tritunggal atau Trinitas, itu adalah ad-dhalin. Maka bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ya tinggal kita lihat apakah itu masuk kepada definisi ifrat atau tafrid. Kira-kira agama itu kurang dari Islam atau lebih atau melampaui batas daripada ajaran agama Islam sendiri. Kira-kira seperti itu.